Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat channel Cafe Dian TV? Berjumpa kembali di channel Cafe Dian TV bersama saya Ratna Dewi dalam acara Obrolan Seru. Obrolan seru kali ini temanya adalah sukses setelah menikah. Kali ini kita kedatangan seorang wanita hebat. Beliau adalah seorang ibu sekaligus beliau adalah seorang wanita karir. Selain seorang ibu, beliau pun sering mendapatkan prestasi-prestasi setelah menikah hingga beliau menjadi sukses. Sudah gak sabar kan? Mari kita dengarkan ceritanya. Dan ini dia obrolan seru kali ini bersama Teh Etin Amelia atau sering dipanggil dengan Teh Amel. Halo Teh, Assalamualaikum, apa kabar Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh iya Teh, ini kan temanya pas banget nih buat Teh Amel. Sukses setelah menikah. Betul. Nah, kalau menurut pandangan Teh Amel sendiri gimana tuh Teh? Benar nggak sih seperti itu atau gimana? Sukses setelah menikah, untuk kehidupan yang sebelum dan sesudah menikah memang terasa sangat beda ya, apalagi setelah saya di Daihatsu ini, alhamdulillah kehidupan jadi lebih terpenuhilah semua dibandingin dulu sebelum saya ada di Daihatsu. Awal karir saya di Daihatsu yaitu saya memang membutuhkan tambahan gitu untuk biaya keluarga kan ya. Iya. Saya masuk itu sekitar bulan Maret 2019, alhamdulillah di bulan ke-6 saya sudah bisa membeli 1 unit mobil juga gitu untuk armada keluarga saya. Itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali, yang sebelumnya nggak pernah terfikirkan gitu, karena kan memang kita sebagai ibu rumah tangga yang di rumah aja nggak mungkin juga gitu untuk kayak gitu. Dan alhamdulillah di Daihatsu ini saya juga nggak menyangka bisa membantu juga ekonomi keluarga kita, dan ya ini prestasi saya itu bisa membeli 1 unit kendaraan itu untuk keluarga saya. Seperti itu. Sebelum kerja di Daihatsu ini, Teh Amel pernah kerja di tempat lain atau gimana? Sebelumnya iya, saya pernah kerja. Memang saya kebanyakan di marketing ya. Saya itu sebelumnya SPG. Saya SPG di salah satu mall di Karawaci. Terus saya pindah juga ke di salah satu swalayan di Cikokol dan di Serpong gitu. Tapi itu waktu sebelum menikah. Sesudah saya punya anak itu saya sempat vakum di rumah aja jadi IRT. Saya pikir ngapain juga gitu, kalau saya masih bisa berproduksi saya harus bisa kerja gitu. Ya udah, saya kerja dan ada teman yang nawarin di sini di Daihatsu ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan buat saya alhamdulillah semua ekonomi bisa tercukupi ya, betul. Itu Teh Amel kerja di Daihatsu setelah menikah atau sesudah? Setelah menikah, karena saya di sini juga baru 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Besok bulan Maret 2021 itu baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Betul. Dari sekian banyaknya pengalaman kerja yang buat Teh Amel ngerasa sukses, di tempat kerja yang mana? Di tempat kerja yang sekarang gitu, karena pengalaman kerja dulu kan waktu SPG kan cuman gaji aja, dan pengalaman kita cuma di lingkup itu aja. Tapi ternyata di Daihatsu ini kita ketemu banyak orang baru, kita ketemu banyak karakter orang dan pekerjaan orang itu banyak ya kita temuin gitu, dari yang banyak pengalaman yang Teh Amel dapat ya. Iya betul. Jadi ya di sinilah gitu, dan memang passion saya istilahnya ya gitu. Saya memang senang jualan gitu. Jadi saya juga sekaligus saya punya online shop juga itu, cuman karena sekarang di Daihatsu ini saya lebih fokus gitu. Jadi saya sekarang fokusnya ke Daihatsu aja gitu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak jualan online shop itu jualan apa? Saya sejak 2011 itu, sejak saya punya Facebook ya, saya itu jualan sandal sepatu, tas, baju kayak gitu. Oke, fashion gitu ya. Fashion, betul. Saya dengar Teh Amel kerja sales mobil ini sukses banget ya, penjualannya drastis dan banyak banget mobil kejual dari tangan Teh Amel. Dan saking berprestasinya, Teh Amel pun baru bekerja 1 tahun 7 bulan udah punya mobil. Iya betul. Tepatnya di bulan ke-7 saya sudah bisa ambil mobil gitu dari Daihatsu ini. Ya itu. Alhamdulillah, saya juga nggak menyangka kalau ternyata saya setiap bulannya saya bisa menjual 3-4 unit mobil Daihatsu. Sampai sekarang Mbak sudah punya anak berapa? Saya udah 2 anak cowok dua-duanya, 10 tahun dan yang kedua 5 tahun.
Subhanallah, berarti Mbak hebat banget ya sudah mencapai titik sukses seperti sekarang ini. Waktu pas Mbak ada di posisi terbawah dalam menghadapi kehidupan itu, Mbak ngadepinnya gimana ya, Mbak? Oh, dulu pernah sih ya, waktu sebelum menikah sih sebenarnya ya. Saya waktu itu sebenarnya pengen kuliah gitu, cuman karena orang tua nggak mampu juga pada waktu itu, ekonomi keluarga juga sedang kurang bagus gitu. Jadi saya nggak bisa untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya saya kerja. Ya di situ gimana ya? Istilahnya galau gitu ya, kita pengen pendidikan gitu, pengen melanjutkan pendidikan, pengen seperti teman-teman yang lain gitu, tapi ternyata orang tua kita dan ekonomi mungkin tidak bisa mendukung itu. Ya udah gitu, saya sebagai cewek juga saya pikir, oh ya udah deh, mungkin memang saya tidak bisa melanjutkan ke kuliah gitu, cuman ya udah, hidup dijalanin aja gitu kalau buat saya sih. Jadi ya itu, jadi kalau memang orang tua kita nggak mampu, kita juga nggak bisa maksain. Iya, betul. Jadi ya saya jalani semuanya apa adanya aja gitu. Memang saya bisa kerja, saya kayak gitu jadi SPG, ya udah saya SPG semua mulai dari situ. Susahnya ya iya, pada waktu itu saya menjalani semua sendiri gitu. Walaupun memang ada orang tua, tapi kan ekonomi keluarga waktu itu sedang kurang bagus. Jadi ya saya coba untuk mandiri aja gitu, menjalani semuanya. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang setelah saya berkeluarga, saya bisa membantu ekonomi keluarga juga, membantu ekonomi keluarga saya sendiri, dan sedikit membantu ke keluarga juga, ke mamah juga. Seperti itu. Itu membagi waktu antara kerja, suami dan anak bagaimana Teh, bisa cerita? Siapa tahu jadi manfaat untuk sahabat Cafe Dian TV yang nonton. Iya. Karena di Daihatsu ini, di sales mobil kan waktunya nggak begitu full. Memang sih waktu kita 24 jam harus tetap milik customer kita ya gitu. Karena kan mereka pasti bertanya nggak hanya di waktu jam-jam kerja gitu kan. Di luar jam kerja dia pasti bertanya. Betul. Tetap gitu untuk balas chat dan pertanyaan mereka tetap balas gitu. Cuman kalau untuk berbagi waktunya sih biasa aja gitu. Memang pagi seperti ibu rumah tangga biasa, saya bersih-bersih rumah dulu atau masak lah gitu untuk sarapan anak-anak kayak gitu tetap, karena saya berangkat juga siang ya, jam 9 gitu. Jadi nggak terlalu memakan waktu cukup banyak. Betul. Jadi kalau pulang juga saya bisa sampai rumah sekitar zuhur atau asar, saya udah bisa balik ke rumah. Kalau memang saya ada customer yang panggil atau ada yang mau perlu dipenjelasan tentang Daihatsu gitu, saya bisa samperin mereka gitu di waktu-waktu luang. Yang penting saya udah beresin semua urusan rumah saya gitu. Punya rencana nggak sih Teh untuk kedepannya? Apakah pengen punya bisnis atau beli apa gitu Teh? Pastilah manusia menginginkan gitu kan ya, cita-cita pengen beli sesuatu. Saya sih cita-cita banget gitu, pengen punya kontrakan ya, jadi biar nggak terfokus gitu. Suatu kerjaan aja gitu ya. Iya, kalau bisnis online shop sih saya tetap jalan ya sedikit-sedikit, walaupun memang nggak begitu fokus banget karena sekarang customer Daihatsu tuh lebih banyak istilahnya butuh penjelasan dari saya dan lain-lain gitu. Jadi kalau cita-cita sih yang tadi kayak Mbak bilang, itu paling saya yang pengen banget gitu. Saya pengen punya kontrakan gitu, jadi biar nggak terlalu banyak makan waktu, tapi saya nanti ada pemasukan setiap bulannya seperti itu. Oke, baik. Kan sekarang juga lagi masa pandemi gini ya Teh. Itu apakah pekerjaan Teteh juga terkena dampaknya? Oh iya, itu pasti banget lah ya. Karena kan customer saya itu kan pasti adalah seorang pekerja. Ada yang buruh pabrik juga, ada yang usaha juga, ada yang punya toko di pasar atau punya toko lah gitu, usaha. Pasti kalau mereka berimbas, pasti imbasnya juga ke saya gitu. Dari penjualan memang menurun, saya biasa sebulan bisa jual 4 unit sampai bahkan 5 unit gitu setiap bulannya, tapi sekarang 2 aja itu sudah bagus sekali gitu. Jadi berdampak sekali untuk saya juga pandemi ini. Itu untuk pekerjaan online-nya itu Mbak bisa mendapatkan pendapatan berapa Mbak? Oh gitu. Kalau untuk online-nya sih, karena sekarang saya nggak terlalu fokus gitu ya, itu sih cuman ya untung nggak seberapa gitu ya, karena online itu kan kayak fashion itu kan kita juga nggak bisa ambil banyak di masa pandemi kayak gini gitu. Paling ya nggak seberapa, cuma buat jajan anak-anak aja lah gitu. Iya, iseng-iseng tapi ada hadiah gitu. Iya kayak gitu aja. Untuk penjualan fashionnya itu Mbak jual apa Mbak? Nah, aku biasa kalau fashionnya aku jual sandal, sepatu, tas, sama baju gitu kan. Biasanya aku belanja sendiri kalau baju biasa ke pusat
itu belanja di sana. Iya. Lalu kalau sandal sepatu aku biasanya ambil dari pusat grosir di Cililitan gitu. Itu membagi waktunya antara usaha online shopnya dengan pekerjaannya gimana, Mbak? Nah, kalau sekarang kan kita udah punya media sosial ya, dimudahkan dengan media sosial kita, ada Facebook, Instagram, web, dan lain-lain gitu. Jadi saya paling dropship aja gitu. Kalau memang saya nggak perlu datang ke tokonya, saya nggak perlu datang, saya tinggal dropship aja. Apa yang customer saya pesan, saya tinggal supplier saya langsung packing ke alamat customer saya gitu. Jadi memudahkan saya. Jadi saya cuma tinggal gitu aja, tinggal terimain permintaan customer gitu, langsung di dropship aja kayak gitu. Iya Teh, pernah nggak sih Teh ngalamin direndahkan orang atau keluarga pada saat ekonomi melemah? Nah, kalau direndahkan, setiap manusia itu pasti pernah kita merasa direndahkan lah sama teman atau lingkungan kita gitu. Tapi kalau untuk keluarga sih enggak ya, semua keluarga saya mensupport apapun di waktu saya susah ataupun saya sedang seperti sekarang, tetap orang tua saya dan keluarga saya tetap yang utama mensupport. Nah, tapi kalau pernah direndahkan sih pasti pernah ya, dulu waktu zamannya memang kita mungkin direndahkan secara langsung itu tidak, tapi kita merasa diri kita kok kita nggak bisa ya, mereka kayak waktu itu aku kan pengen kuliah gitu kan. Berpikir kok kita kok nggak bisa ya kayak dia, kok aku nggak bisa gitu, mereka bisa kuliah, mereka bisa ini, sedih ke diri sendiri aja sih gitu. Gitu. Tapi kalau direndahkan sih, saya orangnya nggak suka mempusingkan gitu apa yang pembicaraan orang ya. Saya orangnya suka kayak gitu. Saya sih bodo amat, yang penting istilah kata gue nggak minta makan sama lo, gue juga nggak nyusahin lo gitu. Kalau aku kayak gitu. Gitu aja sih. Pada saat Mbak Amel ngerasa sukses ini, ada perlakuan beda nggak dari teman-teman atau keluarga Mbak dalam tanggapan Mbak Amel seperti yang sekarang ini? Ya. Manusiawi ya gitu. Orang pasti memperlakukan seseorang kalau sudah di atas dan bagaimana gitu, agak di bawah memang beda ya. Pasti itu beda. Manusiawi, dan saya yang merasakan itu memang saya rasakan gitu. Kayak teman aja yang nggak pernah ketemu gitu. Atau di Facebook lah ya, sekarang kan kita lagi innya Facebook ya, atau Instagram gitu. Saya sering menyapa via Messenger atau inbox gitu. Kalau bisa sih gini gitu kan, ketemuan yuk gitu. Biasanya kan dia nggak pernah kayak saudara atau orang-orang terdekat juga, mereka biasa yang nggak pernah negor ya, sekarang seenggaknya muka mereka tuh kalau ketemu aku tuh bagus lah gitu, dilihatnya enak gitu. Biasanya kan siapa sih gitu kan, lo gitu kan. Setelah ya memang sih pastilah manusiawi gitu, cuman ya kayak gitu aja sih. Kelihatan memang perbedaannya kalau kita sudah punya sesuatu sama yang belum, memang kelihatan banget gitu. Pada zaman sekarang ini kan semuanya serba susah ya Mbak? Iya betul. Mbak sebagai seorang istri, apakah istri itu harus tetap berfokus pada suami, apa-apa harus nadang terus gitu, apa harus berjuang, berusaha sendiri atau gimana Mbak? Oke. Setiap wanita atau setiap istri itu beda-beda ya, mereka punya pendapat masing-masing dan memposisikan sebagai istri itu punya posisinya masing-masing. Setiap keluarga itu beda-beda. Ada yang memang suaminya tidak mengizinkan, benar-benar tidak mengizinkan. Tapi kalau untuk saya pribadi, ya saya seperti yang saya bilang dari awal tadi, kalau saya orangnya prinsipnya kayak gini, kalau saya masih bisa berproduksi gitu, saya bisa menghasilkan sendiri gitu, ngapain saya juga diem aja gitu. Toh sekarang pun ada media sosial yang kita nggak perlu kemana-mana, kita nggak perlu jalan atau kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu punya kantor, tapi kita bisa menghasilkan kayak gitu. Dan kita bisa berpenghasilan sebagai istri itu buat aku sih penting, karena di zaman sekarang kebutuhan bukan hanya untuk makan dan sekolah aja, tapi kayak kita cewek ya, fashion, skincare gitu kan. Iya, itu sangat penting banget Mbak. Iya betul. Kalau cuma nadang dari suami aja sih oke, itu memang kewajiban suami ya, boleh sah-sah aja gitu. Cuman kalau kita bisa berpenghasilan sendiri dan kita bisa tutupi itu semua kebutuhan kita sendiri, kenapa enggak kita berproduksi gitu kan. Kita bisa jualan online shop, kita bisa kerja gitu kan. Ya gitu. Buat saya itu sah-sah aja, dan kalau memang masih bisa berproduksi, ya udah gitu, dikembangkan aja apapun bakatnya, jualan atau apapun. Kalau misalnya masih bisa kerja, kalau mau jualan online shop ya silakan gitu. Iya, berarti sampai saat ini suami Mbak mengizinkan Mbak bekerja? Iya, mengizinkan dan sangat mendukung sekali gitu. Iya nih, kalau misalnya Mbak mempunyai suami yang
ekonominya juga cukup, dibilang cukup lah ya, cukup, terus bisa menafkahi Mbak agak besar gitu Mbak. Kan ini mah kita berandai-andai aja ya Mbak, kan banyak di luar sana yang mungkin suaminya tuh kaya, terus juga ngasih Kasih gaji istri, gede gitu ngasih ya. nafkahin istrinya cukup lumayan lah. Itu gimana Mbak? Oke, kalau pendapat aku sih memang kayak yang tadi aku bilang gitu, masing-masing istri itu punya ya itu ya, punya prinsip masing-masing. Iya, punya prinsip betul. masing-masing. Kalau misalnya aku gitu, misal suamiku kasih sebulan 10 juta gitu misalnya, aku tetap terima itu, alhamdulillah gitu, puji syukur Allah kasih gitu kan. Iya. Tapi ya kembali ke yang tadi prinsip, kalau aku sendiri, aku masih bisa berproduksi dan aku memang hobinya jualan gitu, jadi pasti aku tetap lah online shop. Kalau misalnya nggak boleh kerja sama beliau gitu, oke aku nggak kerja, tapi aku tetap jalanin online shop aku gitu. Kalau aku gitu Mbak. Iya. Oke Teh, pertanyaan terakhir nih ya. Ada pesan atau kata bijak mungkin untuk sahabat channel Cafe Dian TV yang sedang menonton Teh? Oke, sebagai seorang istri dan sebagai pekerja, waktu kita sebagai istri memang adalah yang paling utama itu milik suami dan anak-anak kita, betul. Tapi untuk saya pribadi, selagi kita masih bisa berproduksi, kita masih bisa nambahin dan maksudnya membantu ekonomi keluarga kita, ya udah, kita masih bisa berproduksi. Sekarang kita juga masih usia muda gitu kan ya. Jadi kalau masih bisa berproduksi, kita masih bisa mencari nafkah selain dari suami, boleh lah gitu, ditabung aja. Dan untuk masa depan, jadi di usia semoga aja ya, di usia 40 tahunnya aku itu aku pribadi, di usia 40 tahun, jadi aku sudah ada tabungan yang bisa membuat aku benar-benar fokus di keluarga dan anak-anak aku, kayak gitu. Oke Teh, terima kasih atas waktunya sudah mampir ke sini. Semoga makin sukses ya Teh. Amin, amin. Sama-sama. Iya guys, semoga obrolan seru kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus tonton video-video yang lainnya di channel Cafe Dian TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih, saya mohon pamit. Saya Ratna Dewi dan ini Teh Amel, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, taruh bang, taruh. Kenapa dia? Kita lagi gosip. Hari ini kita kedatangan seorang wanita hebat. Beliau ini ada, itu Mbak, HP-nya nyala aja. Gak apa-apa. Kita kedengeran nggak bang? Selain seorang wanita, aduh salah. Dia dengan Teh Amel. Halo Teh, apa? Lanjut, nggak apa-apa. Ini kan semuanya serba susah gitu ya. Kita sebagai kita sih, emang saya udah istri. Ya nggak apa-apa, sebagai wanita gitu kan sama aja. Tekan tombol loncengnya ya guys. Aduh, kaku banget kayak di situ. Gimana bang? Bener nggak bang? Ulangin lagi deh, kayaknya. Assalamualaikum. Aduh.